Shalom. Halo adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Kak Farah harap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan yang baik. Pasti udah pada kangen sekolah minggu bareng. Kak Farah juga kangen nih sekolah minggu sama-sama. Tapi nggak apa-apa, sekalipun di rumah, kita semua masih bisa beribadah bersama-sama, oke? Nah adik-adik, hari ini kita akan segera memulaikan sekolah minggu kita. Semua sudah siap? Lagi, semua sudah siap? Yeay, mantap. Sebelum kita mulaikan ibadah kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Semua lipat tangannya. Ya, tutup mata. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan tolong kami untuk kami boleh sama-sama beribadah sekolah minggu sekalipun di rumah masing-masing. Tuhan tolong kami dan berkati ibadah kami hari ini supaya kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Yeay. Semua siap memuji Tuhan? Gak kedengeran. Semua siap memuji Tuhan? Yeay. Oke. Semua boleh bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Siap? Oke, Kak Farah hitung ya. 1, 2, 3. Yeay, mantap. Semua ternyata semangat memuji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua siap? Kurang keras suaranya. Semua siap? Oke, mantap. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama sekali lagi bernyanyi untuk Tuhan. Adik-adik boleh ambil sikap untuk berdoa sambil kita mau menyembah Tuhan lewat pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan.
tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh memahami setiap firman dan cerita firman Tuhan yang akan dibagikan sebentar. Kami siap Tuhan dengan semangat dan bersukacita untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang tenang, nggak boleh ada yang berisik. Shh. Coba mulutnya dikunci. Lagi dikunci. Nah, kuncinya kasih ke Farah sini. Sini mana kuncinya? Dikunci, terus kasih ke Farah kuncinya. Oke, nggak ada yang berisik lagi ya. Kuncinya ada sama Kak Farah nih. Oke? Nah, adik-adik, hari ini Kak Farah mau cerita tentang satu cerita Alkitab yang sangat luar biasa, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Wow, banyak nggak adik-adik 10 orang? Banyak kan? Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, pinter adik-adik semua. Makin pinter nih di rumah. Oke. Nah, cerita Alkitabnya terdapat di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Di mana adik-adik? Kitab Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Oke. Nah, suatu kali Tuhan Yesus sedang berjalan dari pergi ke Yerusalem, dan Tuhan menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya, tiba-tiba adik-adik, dari kejauhan ada 10 orang yang sakit kusta berteriak kepada Tuhan Yesus adik-adik. Ada yang tahu nggak apa sih itu sakit kusta? Adik-adik di rumah tahu nggak sakit kusta apa? Kak Farah kasih tahu ya. Adik-adik, sakit kusta itu di mana seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Kasihan banget ya adik-adik. Terus bukan cuma luka adik-adik. Kadang ada keluar nanah dan sangat kesakitan. Orang-orang nggak mau tuh deketan sama orang yang sakit kusta adik-adik. Mereka jijik karena bau. Dan juga penyakit itu bisa menular. Jadi orang-orang gak mau tuh kalau lihat orang yang sakit kusta, pasti langsung diusir. Pergi kamu, jangan dekat-dekat. Seperti itu adik-adik. Menurut adik-adik, kasihan gak ya orang yang sakit kusta? Kenapa? Iya benar, kasihan sekali adik-adik. Mereka dijauhi banyak orang. Mereka gak disukai banyak orang adik-adik. Jadi kasihan sekali. Nah, 10 orang yang sakit kusta ini, mereka memanggil Yesus dari jauh. Mereka berteriak, Guru, Guru, kasihanilah aku. Mereka berteriak seperti itu adik-adik. Yang satunya juga berteriak, Guru, Guru, kasihanilah aku. Yang satunya juga berteriak, Guru, Guru, kasihanilah aku. Mereka berteriak kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus boleh datang menyembuhkan mereka adik-adik. Menurut adik-adik, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka enggak ya? Kenapa? Bisa. Gimana caranya? Nah adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tuhan Yesus
menghampiri ke-10 orang kusta ini. Dan ketika Tuhan Yesus menghampiri mereka, adik-adik tahu apa yang terjadi? Tuhan Yesus justru berkata, "Pergilah kalian semua, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Hah? Padahal kan mereka mau sembuh. Tapi kenapa Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam? Menurut adik-adik kenapa ya? Kok Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam? Nah adik-adik, ternyata pada waktu itu untuk mengetahui bahwa orang tersebut sudah sembuh atau sudah tahir dari sakit kustanya, ternyata mereka harus memperlihatkan tubuh mereka kepada imam. Jadi maksud Tuhan Yesus ketika menyuruh mereka pergi kepada imam-imam, berarti Tuhan Yesus tahu pasti mereka akan sembuh adik-adik. Nah, ketika mereka dalam perjalanan, mereka berlari. Di tengah jalan mereka berlari pergi ke imam. Pergi menunjukkan diri mereka kepada imam. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka berlari pergi kepada imam. Dan tahu nggak adik-adik? Tiba-tiba di tengah jalan, wah, kulit mereka yang awalnya penuh sakit kusta, yang awalnya bau banget, yang awalnya mereka tulang-tulang mereka sakit, tiba-tiba adik-adik di tengah jalan mereka sembuh. Yeay! Wah. Kira-kira siapa yang menyembuhkan? Menurut adik-adik siapa yang menyembuhkan? Siapa? Nggak kedengeran. Siapa sih yang menyembuhkan 10 orang kusta ini? Yeay, benar. Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Padahal dokter mungkin nggak bisa. Mereka juga nggak bisa menyembuhkan diri mereka sendiri. Tetapi Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Berarti Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Kenapa mereka bisa sembuh? Karena Tuhan Yesus itu dahsyat dan maha kuasa. Nah adik-adik, kita lanjutkan ceritanya. Ketika mereka sudah sembuh di tengah jalan, tiba-tiba satu orang dia ingat kepada Tuhan Yesus. Dia bersyukur karena dia sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Akhirnya dia berlari sambil dia memuji Tuhan, sambil dia berterima kasih kepada Tuhan, sambil dia bernyanyi, dia datang kembali kepada Tuhan Yesus adik-adik. Wah, luar biasa sekali ya. Ketika dia disembuhkan, dia mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus menerima orang tersebut yang datang kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga senang. Kenapa adik-adik? Karena orang tersebut mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan sanggup menyembuhkan semua penyakit. Bukan cuma penyakit adik-adik, tapi Tuhan Yesus juga selalu ada bersama-sama dengan kita dan tidak meninggalkan kita. Nah adik-adik, Kak Farah mau tanya nih, adik-adik sekarang lagi dengarkan di televisi bahwa kita diserang dengan virus COVID-19. Apa itu COVID-19? Itu penyakit corona yang sekarang membuat banyak orang menjadi sakit dan tidak berdaya. Menurut adik-adik, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan gak ya sakit corona? Dokter kadang gak bisa sembuhin. Kira-kira Tuhan Yesus bisa gak ya sembuhin sakit corona? Kenapa? Bisa. Wah, benar adik-adik. Coba Kak Farah mau tanya, alasannya kenapa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakit corona? Coba Kak Farah mau dengar. Karena kenapa tuh Tuhan Yesus bisa sembuhkan? Betul, karena Tuhan Yesus maha kuasa. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan semua penyakit yang ada. Nah, tugas adik-adik sekarang adalah adik-adik harus ceritakan kepada semua orang, kepada teman-teman adik-adik bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit.
asal kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Jadi nih adik-adik, kalau ada teman adik-adik yang sakit atau orang tua adik-adik nih, papa mama mungkin lagi sakit, adik-adik boleh kasih tahu kepada mereka bahwa percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Oke, luar biasa. Semoga firman Tuhan ini memberkati adik-adik semua. Jangan lupa ceritakan kepada teman-teman adik-adik, bahkan kepada semua orang yang adik-adik temui, bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus Maha Kuasa, Dia bisa menyembuhkan. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, dan Kak Farah mau ajak adik-adik semua untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan adik-adik, supaya ketika adik-adik dalam keadaan mungkin sakit atau dalam keadaan yang lagi lemah, lagi bimbang, lagi tidak bersemangat, adik-adik boleh memanggil Tuhan Yesus di dalam doa adik-adik untuk menjadi kekuatan dalam hidup adik-adik. Oke? Ayo, semua boleh tutup mata, lipat tangannya. Adik-adik, ya, tutup mata, ikutin Kak Farah berdoa ya. Oke, yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, aku bersyukur buat hari ini. Aku belajar bahwa aku punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan semua penyakit. Tuhan, hari ini aku berdoa, biarlah Tuhan ada di dalam hatiku dan di dalam hidupku, supaya ketika aku merasa sakit ataupun sedang sedih, aku percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanku. Aku berdoa untuk teman-temanku yang saat ini sedang sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Tuhan tolong pulihkan mereka. Karena aku percaya Tuhan Yesus sangat berkuasa dan sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuklah dalam hati saya dan tuntun hidup saya selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa adik-adik semua. Adik-adik semuanya hebat. Nah, jangan lupa adik-adik, minggu depan kita masih ada sekolah minggu juga bersama-sama. Ada Ibu Elsie, ada Kak Joneti, dan masih banyak lagi kakak-kakak yang mau berbicara, yang mau bercerita tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Farah punya aktivitas nih. Apa itu? Coba lihat di bawah ini. Nah, ini adalah ayat hafalan buat adik-adik semua. Oke, jadi ini ayat hafalan ya adik-adik. Jangan lupa minta papa mama untuk videoin ketika adik-adik sedang menghafal. Karena video yang paling bagus akan kita masukkan di IG dan di posting. Yeay! Adik-adik semua jangan lupa ya, bikin video adik-adik sedang menghafal ayat Alkitab. Oke? Siap. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semua. Kak Farah kangen kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye.